Welcome back teman-teman. Setelah vakum kurang lebih 1 minggu, gue kembali membuat video YouTube edukasi mengenai kripto, khususnya Bitcoin. Ya, pada video kali ini gue langsung to the point aja. Gue pengen share satu informasi penting mengenai sebuah analisa. Ya, Anda mungkin sering mendengar di berbagai YouTube dari berbagai influencer atau siapapun yang mengatakan bahwa sebelum Anda melakukan trading atau investasi di Bitcoin, maka Anda harus mampu melakukan analisa mandiri atau do your own research atau DIOR. Ya, bahasa Indonesia, Anda melakukan analisa sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah mereka memberitahukan kepada Anda apa yang harus Anda analisa? Anda tahu nggak apa yang harus Anda analisa secara mandiri? Ya, nah pada video kali ini gue akan bongkar sebelum Anda berinvestasi di Bitcoin khususnya ya, maka apa yang harus Anda analisa? Anda harus menganalisa mulai dari mana? Oke, gue langsung sampaikan aja to the point. Ada 3 aspek penting atau ada 3 hal penting yang harus Anda analisa secara mandiri sebelum Anda trading atau berinvestasi di Bitcoin. Yang pertama adalah analisa teknikal. Ya, pada layar yang Anda lihat, ini adalah salah satu contoh analisa teknikal yang saya lakukan. Dan analisa ini saya gunakan untuk kepentingan edukasi kepada murid private yang belajar langsung dengan saya secara offline. Seperti itu. Jadi ada yang minta saya ngajarin dia secara offline beberapa kali pertemuan. Nah, ini contoh analisa teknikalnya. Ya. Nah, teman-teman, analisa teknikal itu macam-macam. Ya, ada analisa teknikal misalkan support, resistance, market structure, terus demand and supply, terus seperti analisa Fibonacci, Elliott Wave lah, terus volume, terus apalagi ya, indikator EMA, indikator RSI, indikator MACD, indikator Bollinger Band ya, indikator stokastik dan lain sebagainya. Yang saya sebutkan tadi itu adalah beberapa bagian dari analisa teknikal yang harus Anda kuasai. Ya, wajib Anda kuasai supaya Anda tahu kapan Anda harus entry dan exit secara price action. Supaya Anda tahu dengan melakukan analisa teknikal, Anda akan mudah bagi Anda untuk memprediksi walaupun tidak 100% benar ya, pergerakan arah Bitcoin melalui analisa teknikal. Nah, pertanyaannya, setelah Anda mempunyai kemampuan analisa teknikal, analisa apa lagi yang harus dilakukan kalau Anda di Bitcoin ya? Oke, yang kedua adalah Anda harus melakukan analisa secara on-chain ya, secara on-chain. Apa yang dimaksud analisa on-chain itu? Ya, analisa on-chain adalah metode pemeriksaan, metode analisa data langsung pada buku besar blockchain, seperti transaksi dan saldo dompet atau wallet, untuk melacak pergerakan aset, mengukur kesehatan jaringan, dan menganalisa sentimen pasar kripto, dalam hal ini Bitcoin. Dan data ini bersifat transparan, real time, dan tidak bisa dimanipulasi. Jadi data di blockchain adalah sebuah data yang tidak bisa dimanipulasi. Saya sering melakukan analisa on-chain, saya to the point kepada Anda seperti yang Anda lihat pada layar adalah saya sering menggunakan platform BitBo untuk melakukan analisa on-chain, teman-teman. Ya, pada dashboard di sini Anda bisa melihat ada menu on-chain, kita lihat ya. Analisa on-chain yang saya lakukan misalkan nih, salah satunya SOPR, NUPL, VDD Multiple, NVT, CoinDay Destroy, dan lain sebagainya. Banyak analisa on-chain yang bisa Anda lakukan sebelum Anda investasi di Bitcoin. Ya. Nah, terus seperti analisa yang sini ya, MVRV di sini ya. Salah satu indikator analisa on-chain yang menurut saya sangat powerful dan bisa dijadikan rujukan atau referensi untuk mengetahui bottom dan top Bitcoin adalah indikator MVRV. Ya, banyak macam indikator on-chain, teman-teman. Ada 30 mungkin sampai 50. Nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman satu persatu analisa on-chain yang harus Anda lakukan. Ya, tadi teknikal sudah, on-chain sudah saya sampaikan sekilas. Nah, sekarang analisa makroekonomi. Oke, saya tampilkan ya. Oke, kalau kita bicara mengenai analisa makroekonomi, pertanyaan yang sering muncul kan, kok saya kan bukan ahli ekonomi, apakah saya harus paham mengenai ekonomi makro? Harus, teman-teman.
kalau Anda bicara Bitcoin, kalau Anda bicara kripto, kalau Anda sudah memutuskan untuk investasi di kripto, khususnya Bitcoin, maka minimal Anda harus paham indikator makro yang mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Tidak usah menjadi ahli makroekonomi, teman-teman. Cukup Anda pahami beberapa hal penting yang melatar belakangi, yang menjadi background sebelum pergerakan harga Bitcoin. Ini sangat penting sekali. Saya sampaikan satu contoh, salah satu contoh analisa makroekonomi yang sering saya lakukan, yaitu analisa US 10 years, artinya analisa obligasi Amerika dalam 10 tahun. Dan Anda bisa menggunakan platform TradingView untuk melakukan analisa ini. Ya, seperti yang Anda lihat pada layar, ini adalah analisa makroekonomi, yaitu US 10 years, artinya yield obligasi Amerika dalam 10 tahun. Oke, ya kita lihat nih. Waktu tanggal berapa ini ya? Saya tandain tanggal 13 Mei. Ya, pada tanggal 13 Mei saya masih ingat, ini adalah analisa saya beberapa hari yang lalu, khususnya tanggal 13 Mei, ya. Yield-nya obligasi Amerika itu masih di fase, teman-teman, 4,472%, teman-teman. Nah, sekarang tanggal berapa nih, teman-teman? Tanggal 15 Mei, berarti 2 hari yang lalu, ya, 4,472%. Sekarang tanggal 15, ya, ini bukan tanggal 15 hari ini. Hari ini tanggal 17. Per tanggal 15 kemarin, ya, mungkin ini belum update, per tanggal 15 kemarin, indeks obligasi Amerika berada di kisaran, coba saya lihat ya, ada berapa persen ini saya lihat nih, ya, naik ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, 4, saya gedein ya, oke, saya gedein aja biar teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, ya, jadi dalam tempo 2 hari saja, indeks obligasi Amerika dalam 10 tahun, khususnya dalam 1 tahun ya, itu 4,595%, teman-teman. Nah, bagi saya sebagai seorang investor kripto, saya melihat obligasi Amerika dalam 10 tahun dan yield dalam 1 tahun masih di kisaran 4,595%, masih sangat menarik. Kalau begitu, kenapa saya harus investasi di Bitcoin yang sangat berisiko? Mendingan saya taruh uang saya, dolar saya di obligasi Amerika yang masih memberikan return per tanggal 15 Mei, ya, per tanggal 15 ini returnnya 4,595% dalam 1 tahun. Masih sangat menarik, teman-teman. Nah, kalau begini, teman-teman, kalau indeks obligasi Amerika masih tinggi, maka menurut pendapat saya akan sulit bagi Bitcoin untuk bullish. Karena kenapa? Masih banyak orang yang menaruh uangnya di obligasi. Karena yield-nya obligasi masih menarik. Ya, daripada saya taruh uang saya di Bitcoin, ya, yang masuk kategori aset berisiko tinggi, dan ternyata obligasi Amerika masih memberikan yield yang sangat menarik, ya lebih baik saya taruh uang saya di obligasi. Seperti itu, teman-teman. Sebagian investor berpikir seperti itu. Nah, kondisi seperti ini akan mempersulit Bitcoin untuk bullish, teman-teman. Nah, makanya ini penting sekali, teman-teman. Saya kaget loh. Ternyata 2 hari aja pergerakan obligasi Amerika yield-nya udah naik tuh. Ya kan? Maka Anda lihat kan dalam 2 hari ini harga Bitcoin cenderung turun kan, sempat ke harga 77,9 kalau nggak salah tuh. Nah, sekarang naik lagi. Nah, ini impact-nya, teman-teman. Nah, Anda bayangkan kalau Anda tidak paham makroekonomi, Anda tidak paham mengenai yield obligasi Amerika, Anda akan bingung. Anda akan pikir, ya Bitcoin akan bullish katanya. Akan naik ke sekian kata banyak influencer di luar sana. Tapi faktanya Anda lihat dulu dong. Ya, masih tinggi kok return obligasinya. Ya, berarti rally-nya Bitcoin, kripto akan tertunda kalau demikian caranya. Bagaimana supaya Bitcoin kembali rally, kembali bullish? Ini indeks obligasi ini harus diturunkan, teman-teman. Menjadi berapa persen? Mungkin 43, mungkin 42, mungkin 41, mungkin 3,9 di sini, teman-teman. Begitu. Ya. Nah, makro yang kedua adalah indeks dolar, teman-teman. Saya tidak akan sampaikan sih di sini. Nanti kita akan kupas per bagian per video. Terus suku bunga The Fed lah, pengumuman The Fed dan lain sebagainya. Ini adalah indikator dari makroekonomi. Ya, teman-teman. Jadi saya jujur mengatakan kepada Anda
nggak akan semudah itu Anda mau berinvestasi di Bitcoin, ya, mendapatkan profit atau gain pada saat melakukan investasi di kripto khususnya Bitcoin. Nggak semudah itu juga, ya. Ada analisa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak bisa melakukan analisa teknikal, analisa on-chain, dan analisa makro, ya Anda membeli Bitcoin, Anda berinvestasi di Bitcoin FOMO dong. Hanya pakai feeling, nggak pakai data, nggak pakai indikator. Nah, kalau bisa itu hindari, jangan lakukan teman-teman. Jangan Anda melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan di awal saya berinvestasi di Bitcoin. Nggak ngerti teknikal, nggak ngerti analisa on-chain, dan nggak ngerti analisa makro, saya langsung beli Bitcoin. Akibatnya saya beli di pucuk, teman-teman. Saya nggak tahu indeks dolar, indeks Amerika, yield-nya obligasi Amerika. Saya nggak ngerti teknikal, saya nggak ngerti on-chain. Saya hanya masuk FOMO aja dengan kata influencer bahwa Bitcoin akan 1 juta US dollar. Kan FOMO, teman-teman. Ya, Anda FOMO kalau Anda berinvestasi tanpa data, tanpa analisa mandiri, teman-teman. Ya, makanya saya akan kupas ini. Ya, oke, saya akan ulangi sekali lagi biar teman-teman Anda semuanya paham. Ya, 3 analisa mandiri yang wajib Anda pahami dan Anda lakukan. 1. Analisa teknikal. Yang kedua, analisa on-chain. Yang ketiga, analisa makro. Ya, analisa teknikal. Ya, analisa teknikal, analisa makro. Bukan makro, on-chain dulu ya. Analisa on-chain, ya, SOPR dan lain sebagainya, teman-teman, ya. Terus yang terakhir adalah analisa makroekonomi. Anda rajut 3 analisa ini, technical, on-chain, makro, Anda gabung jadi satu, ya. Anda ambil kesimpulan sebagai bekal Anda sebelum Anda melakukan trading dan investasi di kripto khususnya Bitcoin, ya. Maka paling tidak Anda punya pegangan gitu loh. Anda tidak FOMO. Anda tidak beli Bitcoin di pucuk, teman-teman. Kejebak di pucuk. Seperti itu. Ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda subscribe, Anda like, Anda komen, dan sebarkan kepada teman-teman yang masih beli Bitcoin FOMO, ikut-ikutan kata influencer, yang masih belum mampu melakukan analisa mandiri. Thank you semuanya, semoga bermanfaat.